Oke, di sini saya akan menjelaskan tahapan simulasi fotodetektor thin film berbasis IDE ITO menggunakan Silvaco Atlas. Nah, ini merupakan tampilan dari Atlas desktop dari DeckBuild untuk merunning kode-kode pada simulasi di Silvaco Atlas. Nah, sebelum masuk ke codingan, di sini saya akan menjelaskan secara inti dari 5 tahapan dari simulasi pada Silvaco ini. Yang pertama itu adalah tahapan struktur spesifikasi, yaitu membangun struktur. Di tahap ini ditentukan mesh, region, atau material, elektroda, dan doping. Yang kedua adalah material model spesifikasi, yaitu menentukan parameter material dan model fisikanya. Yang ketiga adalah tahap numerical method selection, yaitu menentukan metode numerik yang digunakan Atlas untuk menyelesaikan persamaan dalam simulasi. Keempat adalah solution spesifikasi, yaitu menjalankan simulasi dengan perintah solve, load, save, dan log untuk memperoleh data. Yang terakhir adalah result dan analisis, yaitu menampilkan hasil simulasi menggunakan Tony plot atau perintah extract. Pada tahapan ini, saya akan menjelaskan simulasi dengan device fotodetektor berbasis IDE ITO. Nah, ini merupakan tampilan dari IDE ITO yang akan saya simulasikan, di mana IDE atau Interdigited Electrode itu terdapat jalur-jalur elektrod yang berbahan dasar ITIO. Nah, bisa dilihat bahwa pada IDE ITO ini terdapat 5 baris jalur interdigitated electrode-nya. Nah, pada simulasi ini saya akan mengsimulasikan satu jalur interdigitated electrode-nya. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan dari samping IDE ITO dari perangkat yang saya akan simulasikan. Kalau gambar yang tadi itu merupakan tampilan dari atas, nah kalau ini dari tampilan dari sampingnya. Nah, bisa kita lihat bahwa nah ini merupakan tampilan dari atas. Ini merupakan terdapat ada 6 jari-jari elektrod. Nah, dalam simulasinya di sini saya menggambarkan 6 jari-jari itu menjadi katoda, anoda, katoda, anoda, katoda, anoda. Jadi ada 3 katoda, ada 3 anoda. Nah, nantinya dalam simulasi perangkat saya itu dideposisi menggunakan ZNO. Selain ZNO, di sini juga terdapat beberapa material. Di sini saya tambahkan air sebagai media cahayanya bisa masuk ke material aktifnya. Di sini ada beberapa ukuran dari si IDE, lapisan dan ketebalan dan juga panjangnya. Di sini ketebalan dari si IDE Interdigitated ITO-nya tuh 100 nanometer, dan ZNO-nya itu bervariasi sesuai dengan eksperimen yang saya gunakan. Di sini ketebalan dari ZNO-nya itu sekitar 655 nanometer, dan gap antar jari-jarinya itu sekitar 0,2 mikrometer. Oke, di sini kita akan mulai simulasinya dengan step pertama, yaitu memulai atlas dan membuat mesh. Nah, di sini kita mendefinisikan mesh. Pertama-tama kita masuk ke simulator atlas dengan perintah go atlas. Perintah ini digunakan untuk menjalankan simulasi perangkat menggunakan Silvaco Atlas. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian mesh specification. Nah, mesh ini tuh merupakan pembagian struktur perangkat menjadi elemen-elemen kecil yang akan digunakan Atlas dalam melakukan perhitungan secara numerik. Nah, pada kode ini digunakan mesh space titik mult sama dengan 1. Nah, nilai tersebut digunakan sebagai faktor skala untuk ukuran meshnya. Nah, di sini merupakan settingan untuk menentukan posisi mesh pada arah X dan arah Y-nya. Nah, di sini koordinat X-nya saya buat dari 0 sampai 8, yang dalam simulasi ini mempresentasikan
panjang struktur perangkatnya. Nah, di sini ada space dan lokasinya, dimana semakin kecil space-nya, maka semakin rapat mesh yang dibuatnya. Mesh yang rapat ini saya gunakan pada daerah IDE-nya, karena pada daerah tersebut perubahan material batas antar elektrod yang perlu dihitung dan lebih detailnya. Jadi semakin kecil space-nya, maka semakin rapat mesh-nya. Nah, di sini juga untuk koordinat Y-nya untuk menentukan ketebalan lapisan dari perangkatnya. Nah, di sini saya masukkan, di sini bisa dilihat bahwa yang biru tuh merupakan mesh yang sudah saya buat. Nah, dilihat makin kecil spacingnya tuh makin rapat, sedangkan makin besar semakin lebar si mesh atau rapat meshnya. Nah, karena dilihat dari preview dari meshnya tuh yang kanannya belum saya masukkan. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Kemudian di right. Nah, di sini yang sebelumnya saya hapus kembali. Nah, yang ini saya hapus karena tadi salah, ada yang kurang. Oke. Nah, berikut ini adalah penulisan dari meshnya. Namun di sini karena saya menggunakan atlas, jadi untuk penulisan atlasnya tuh tidak pakai line, tetapi pakai X titik mesh. Begitu juga untuk Y-nya, jadi tidak line Y tapi Y titik mesh. Nah, di sini dirubah manual aja karena saat di running tuh nanti nggak jalan gitu, karena di sini saya menggunakan atlas, sedangkan pengaturan yang tadi saya line tuh merupakan pengaturan Athena. Selanjutnya masuk ke section 2, yaitu pendefinisian region. Nah, setelah mesh selesai, tahap berikutnya adalah membuat region. Nah, region ini tuh digunakan untuk menentukan material apa yang menempati setiap bagian dari struktur perangkat. Sesuai dengan contoh simulasi saya, di sini saya pertama menggunakan mendefinisikan substrat kaca. Namun karena simulasi atlas ini tuh nggak ada material substrat glass, jadi saya memasukkan manual sehingga untuk pemanualan ini tuh pakai user dari material yang digunakan. Ini user class. Kemudian di sini xmin, xmax, yaitu posisi x-nya tuh dari mulai mana sampai mana. Begitu juga untuk line y-nya, posisi y min dan y max-nya. Nah, begitu juga untuk material selanjutnya, yaitu material bagian atasnya, yaitu material ITO. Karena ITO itu ada di atlas, jadi nggak usah pakai user titik ITO, tapi langsung saja ITO. Nah, ini merupakan semua material region yang sudah saya tulis. Nah, karena pada atlas ini tuh nggak memungkinkan. Nah, bisa dilihat kan di sini ITO-nya tuh nyatu sama si ZNO-nya. Nah, pada atlas ini tuh nggak memungkinkan. Jadi dibagi per section dari ZNO dan juga ITO-nya, sehingga menghasilkan region yang cukup banyak karena dibagi-bagi. Selanjutnya masuk ke section ketiga, yaitu pendefinisian elektrod. Nah, setelah seluruh region dibuat, tahap selanjutnya adalah mendefinisikan elektrodanya. Nah, pada simulasi ini terdapat 2 bagian elektroda, 3 katoda dan 3 anodanya, yaitu selang-seling. Nah, elektroda ini ditempatkan pada jari-jari ITO-nya itu secara bergantian. Jadi urutan katoda, anoda, katoda, anoda, katoda, anoda. Nah, konfigurasi tersebut tuh membentuk struktur interdigitated electrode. Jadi sini kita masukkan dari mana sampai mananya sesuai dengan
itunya jadi X min-nya tuh dari mana, X max-nya tuh sampai mana, begitu juga dengan Y-nya. Nah, ke-6 elektrodanya tuh harus ditulis elektrod nama katoda, anoda, katoda, anoda, katoda, anoda. Jadi 6-6-nya tuh harus ditulis semuanya sesuai dengan simulasi perangkat yang nantinya akan disimulasikan. Kalau misalnya elektrodanya 2, katoda anoda doang, ya udah tulisnya 2. Nah, di sini karena 6, saya tulis 6. Di section ini juga dilakukan pemberian doping pada lapisan ZNO-nya. Nah, pada kode ini tuh digunakan doping uniform N-type, artinya ZNO diberikan doping secara uniform dengan tipe N-type dan konsentrasi sebesar 5 kali 10 pangkat 16 cm-3. Kode doping ini tuh diterapkan pada seluruh region ZNO. Nah, itu sampai region 20, berarti dopingnya itu sampai 20. Nah, masuk ke section 4, yaitu pendefinisian parameter material. Nah, di sini bagian untuk menentukan sifat listrik dan optik dari setiap material. Yang pertama adalah substrat glass. Di sini ada user groupnya tuh masuk ke dalam insulator dan user defaultnya tuh ke dalam oxide. Nah, user default ini tuh maksudnya tuh hanya penyimpanan sementara si user glass ini tuh mau disimpan di mana di atlas ini tuh. Nah, di sini juga digunakan permitivitas yaitu sebesar 3,9. Selain itu juga digunakan file optic glass 2.nk. Nah, file NK ini tuh merupakan database sifat optik material yang berisi nilai N yaitu indeks bias dan K yaitu koefisien absorpsi. Nah, data digunakan atlas untuk menghitung interaksi cahaya dengan materialnya. Selanjutnya adalah material ITO-nya. Jadi pada ITO juga dimasukkan beberapa parameter seperti band gap sebesar 3,5 elektron volt, elektron affinity sebesar 4,5 elektron volt, permitivitas sebesar 9. Nah, di sini terdapat MUN atau mobilitas elektron itu sebesar 30 dan MUP atau mobilitas hole. Untuk data optiknya digunakan file ITO 2.nk. Nah, ini semua material parameter yang digunakan pada simulasi. Nah, di sini lanjut ke pendefinisian work function. Nah, di sini kontak sama dengan anoda, worknya tuh 4,7 dan juga untuk katodanya sama 4,7, yang artinya work function untuk anoda dan katoda ini ditetapkan sebesar 4,7 elektron volt. Nah, nilai itu digunakan untuk menentukan karakteristik kontak antara elektrod dengan material semikonduktornya. Setelah itu, struktur perangkat disimpan menggunakan save out file dan kemudian divisualisasikan menggunakan Tony plot. Selanjutnya masuk ke section kelima, yaitu penentuan model fisika. Nah, pada simulasi ini digunakan 3 model utama, yaitu SRH, FLD MOP, dan CONMOP. Model SRH ini digunakan untuk memperhitungkan proses rekombinasi elektron dan hole melalui pusat cacat, dan kemudian FLDM MOP digunakan untuk memperhitungkan perubahan mobilitas pembawa muatan akibat pengaruh medan listrik. Yang ketiga adalah CONMOP, digunakan untuk menghitung pengaruh konsentrasi pembawa atau doping terhadap mobilitas. Nah, setelah itu juga digunakan metode Newton-Raphson, yaitu metode numerik untuk membantu penyelesaian persamaan perangkat secara iteratif agar simulasi dapat mencapai kondisi konvergen. Selanjutnya masuk ke section ke-6, yaitu simulasi kondisi. Nah, di sini kita melakukan simulasi pertama, yaitu kondisi dark atau tanpa cahaya. Nah, di sini pertama digunakan solve init untuk menginisialisasi kondisi awal perangkat, kemudian kondisi awal disimpan dengan nama str, kemudian membuat file log juga. File ini tuh digunakan untuk menyimpan data tegangan dan arus selama proses simulasi IV-nya. Kemudian tegangan anoda diberikan mulai dari -5 dengan perintah solve V anode -5. Kemudian tegangan dinaikkan secara bertahap, V stepnya itu 0,5 hingga mencapai tegangan 5 volt. Dengan demikian perangkat disimulasikan pada rentang tegangan dari -5 sampai +5 dengan stepnya itu 0,5.
Berikutnya adalah memberikan sumber cahaya UV. Nah, untuk mendefinisikan cahaya digunakan perintah beam number 1. Pada kode ini tuh posisi sumber cahaya ditentukan dengan X origin 2,5 dan Y origin -1. Kemudian digunakan angle sebesar 90 yang menentukan arah datangnya cahaya terhadap struktur simulasi. Selanjutnya wavelength 0,365, maksudnya tuh panjang gelombang cahaya UV, yaitu menggunakan satuan mikrometer, sehingga sama dengan 365 nanometer. Selanjutnya di sini sama seperti simulasi pada kondisi dark. Di sini ada perintah solve init untuk menjalankan perintah simulasi, yaitu saat tegangan di sweep dari -5 sampai 5 volt dengan stepnya tuh 0,5. Di sini filenya disimpan dengan file log untuk menyimpan hasil karakteristik IV saat perangkat mendapat cahaya UV. Tahap terakhir adalah pembandingan kedua hasil simulasi. Digunakan perintah Tony-plot minus overlay, dark photodetector log dan light photodetector log. Perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan dua file hasil simulasi dengan satu grafik. Setelah semuanya selesai, di sini ada perintah quit untuk mengakhiri codingan. Nah, setelah codingan beres, file harus disimpan terlebih dahulu agar simulasi ini dapat berjalan. Nah, untuk penyimpanan file sendiri bisa kita atur di mana saja, karena di sini saya menggunakan untuk TA, jadi biar rapi saya masukkan ke dalam folder simulasi TA saya. Nah, di sini sepertinya dalam codingan terdapat kesalahan. Jadi saya mulai ulangi lagi codingan dengan codingan yang baru. Nanti saya akan berikan contoh codingannya pada file G drive-nya. Nah, ini contoh codingan yang baru. Yang ternyata tadi ada salah awal, yang tanda pagar di awal. Jadi saya mulai codingannya. Nah, ini muncul struktur simulasi yang tadi saya ingin simulasikan seperti gambar awal. Nah, ini simulasi awal. Nah, ini hasil dari runningannya. Kemudian di sini runningan kembali berjalan untuk menghasilkan kurva IV-nya. Dan di sini memakan waktu yang banyak, cukup lama ya, karena dia ngerunning. Nah, ini untuk hasil dari kurva IV yang didapat. Nah, di display ini tuh harus diedit lebih dahulu. Di sini tuh katoda, sebenarnya terus anoda, karena kita tadi codingannya settingnya anoda, dan di sini displaynya voltage anoda. Nah, ini merupakan kurva IV yang didapat. Nah, bisa kita lihat bahwa variabel X dan Y-nya tuh dalam skala mikrometer. Nah, di sini yang hijau itu ketika diberikan cahaya, yang garis merah, grafik merah itu merupakan dark saat keadaan gelap, arus yang dihasilkan saat keadaan gelap. Jadi demikianlah tahapan simulasi fotodetektor thin film berbasis IDE itu dengan lapisan aktif ZNO menggunakan Silvaco Atlas. Hasil simulasi ini tuh digunakan untuk melihat respon perangkat terhadap cahaya UV dan menjadi dasar untuk menganalisis performa fotodetektor. Terima kasih sudah menyimak, semoga tutorial ini bermanfaat.